Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang isi proposal yang aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bisnis. Simak selanjutnya. Seperti proposal-proposal biasa yang sering banyak orang buat. Jadi aku di sini mau ngejelasin sedikit demi sedikit, diambil poin inti dari setiap babnya. Aku di sini punya 9 bab. Menurut aku ini kebanyakan. Kalau misalkan ada yang salah, tolong komen di bawah. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Seperti biasa, bab pertama yaitu pendahuluan yang isi dari subbabnya itu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan program, output yang diharapkan, dan kegunaan program. Jadi langsung aja ke tujuan. Tujuan program perusahaan ini yang paling utama adalah ingin berusaha memuaskan para konsumennya dengan menyediakan cilok sehat dengan rasa yang enak dan harga yang pas di kantong. Oh iya, sebelumnya aku itu merintis usahanya itu usaha cilok yang dikasih brand yang namanya CSG. Jadi CSG itu diambil dari nama anak-anak dari mamaku. Oke, lanjut, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung ke output yang diharapkan. Output yang diharapkan yaitu ingin dicapai dari bisnis ini adalah perusahaan bisa memiliki banyak konsumen yang loyal, keuntungan yang fantastik, menjadi bisnis yang merajai pangsa pasarnya. Lanjut kita ke bab 2 yaitu rangkuman eksekutif. Yang pertama itu konsep bisnis. Konsep bisnis cilok ini berbahan dasar daging yang digiling sampai hancur, memakai tepung sedikit atau bisa menyesuaikan dengan banyaknya daging, dan baking soda agar sedikit mengembang. Cilok ini kami produksi berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena kita menyediakan berbagai macam cilok. Dari yang ada yang urat, ada yang berisi telur puyuh, ada yang berisi bakso-bakso kecil, atau berisi daging cincang, dan juga berisi bumbu cabai pedas. Oleh karenanya, konsumennya tidak merasa bosan dengan disajikannya berbagai macam pilihan cilok yang ada. Visi misinya yaitu ingin membuka cabang-cabang dan memperluas jaringan retail serta mampu bersaing di pasar konsumen. Sedangkan kalau misinya ingin menciptakan cilok dengan inovasi baru, namun tidak meninggalkan cita rasa yang sama. Jadi lebih banyak varian-varian rasa yang kami sediakan. Membuat cilok dengan berbagai varian rasa yang berbeda, tentunya itu. Ingin selalu memberikan kepuasan kepada konsumen, itu adalah hal paling nomor satu. Dan ingin menciptakan income yang optimal. Dan itu tuh butuh konsisten yang sangat tinggi untuk bisa mencapai apa yang diharapkan. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu tentang analisis industri. Bentuk perusahaan ini yaitu bentuknya firma atau usaha sendiri. Bidang usahanya di bidang kuliner, dan jenis produknya makanan, jenis usahanya manufaktur. Lanjut kita ke visi misi. Visi misinya yaitu ingin membuka cabang-cabang dan memperluas jaringan retail serta mampu bersaing di pasar konsumen. Sedangkan kalau misinya ingin menciptakan cilok dengan inovasi baru, namun tidak meninggalkan cita rasa yang sama. Jadi lebih banyak varian-varian rasa yang kami sediakan. Membuat cilok dengan berbagai varian rasa yang berbeda, tentunya itu. Ingin selalu memberikan kepuasan kepada konsumen, itu adalah hal paling nomor satu. Dan ingin menciptakan income yang optimal. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang analisis SWOT. Yang pertama itu strength, kekuatan. Kekuatan dari bisnis cilok ini adalah banyaknya peminat dari berbagai kalangan dan memiliki berbagai macam varian rasa. Jadi, memberikan kekuatan dalam cilok yang kami jual. Kami juga menyediakan delivery dan stand-stand setiap acara besar maupun di kampung halaman sendiri atau bisa membuka lapak di sekitar sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan di produk kami itu tidak sedikit penjual cilok yang menjual cilok di sekitar kampung, bahkan di mana-mana. Kelemahan dalam penjualan cilok ini hanya banyaknya pesaing yang menciptakan inovasi baru. Jadi banyak pesaing-pesaing yang sekarang menciptakan inovasi terobosan terbaru. Selain itu, kurangnya inovasi kemasan dalam produk kami dan kurangnya jaringan SDM. Jadi kami hanya menggunakan plastik-plastik yang sesuai dengan ukuran ciloknya. Oke, next yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang penjualan cilok ini masih kurang adanya peminat pembelian, tapi dari pemasaran lumayan cukup baik.
Mengapa? Karena peluang di kampung kami yang memiliki varian yang lumayan banyak cukup sedikit. Jadi ada peluang, tapi peluang itu tidak terlalu besar dalam bisnis cilok ini. Oke, lanjut yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman dari penjualan cilok ini adalah tidak laku. Itu yang paling pertama. Karena cilok yang sudah direbus akan melembek dan hanya bertahan 2 hari. Dan tidak enak untuk dimakan kembali. Kita masuk ke bab 4 yaitu tentang deskripsi usaha. Saat ini begitu maraknya banyak banget panganan kuliner yang menyebar luas di mana-mana. Bahkan gak sedikit juga penjual-penjual cilok yang menjual dengan inovasi terobosan terbaru. Tetapi penjualan cilok ini begitu stagnan. Dari zaman ke zaman cilok ini tidak hilang. Cuman banyaknya terobosan dan inovasi baru itulah yang menyebabkan cilok ini begitu meningkat pesat. Bisnis ini juga sangat menguntungkan jika kita tekuni dengan sungguh-sungguh. Keuntungannya yang dicapai bisa mencapai 40% dan waktu pengembaliannya juga sangat cepat. Jadi, kalau dalam bisnis cilok ini kita tuh stabil. Naik tidak terlalu naik, turun tidak terlalu turun. Jadi stagnan. Kita masuk ke bab 5. Yaitu proses produksi. Yaitu rencana produksi. Yang pertama yaitu proses produksi. Proses produksinya yaitu pilih daging segar, baik daging sapi ataupun daging ayam. Bebas. Yang kedua, kemudian giling daging tersebut. Beri sedikit tepung dan baking soda dalam campuran adonan. Kemudian bentuk bulat-bulat, terserah mau bulat, mau love, terserah sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian rebus hingga matang. Angkat dan tiriskan. Setelah tiris, masukkan ke dalam wadah yang tersedia, lalu masukkan ke dalam freezer agar tahan lama. Kemudian, jika akan dijual dan dalam bentuk rebus, maka keluarkan dan rebus kembali. Lanjut, kita masuk ke bab 6, yaitu tentang strategi pemasaran. Yang pertama itu tren dan pertumbuhan industri. Yang pasti akan selalu membuat produk baru yang berbentuk cilok dan rasanya itu tidak ketinggalan zaman. Kalau peluang strategi tergantung pemilihan tempat, di mana tempat tersebut memiliki nilai yang bagus untuk mendukung pertumbuhannya usaha kami. Contohnya di sekolah-sekolah yang banyak di sekeliling anak kecil, atau di sekitar-sekitar pengajian, atau dimanapun itu yang sumber daya manusianya itu kalau bisa anak kecil. Lanjut ke target pasar. Yang pasti target pasar ini semua kalangan bisa makan, dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa. Ini sangat cocok ya. Lanjut ke bab 7 yaitu perencanaan organisasi. Yang pertama, tujuan usaha jangka panjang dan pendek. Usaha jangka panjang dari usaha kami ingin menjadikan cilok sebagai salah satu produk makanan tradisional yang selalu diminati dan diburu oleh semua kalangan di seluruh Indonesia. Dengan berbagai varian isian agar pembeli tidak mudah bosan untuk membeli cilok kami. Tujuan jangka pendek lainnya yaitu ingin membuka cabang-cabang dan memperluas jaringan retail. Dan ingin mengubah pandangan konsumen bahwa cilok tidak hanya menjadi bahan yang hanya bisa dijual keliling menggunakan gerobak. Tapi cilok juga bisa dijual di kafe dan di restoran. Tujuan jangka pendek kami yaitu memperkenalkan cilok di daerah kampung terlebih dahulu dan membuka stand-stand lebih banyak. Untuk mewujudkan strategi jangka panjang dan jangka pendek itu, kami memerlukan strategi. Dan ini strategi yang ingin kami capai, yaitu produk dan pelayanan yang ramah terhadap konsumen agar konsumen nyaman untuk kemudian kembali lagi membeli produk kami. Kemudian menggali karakter usaha sangat perlu agar usaha mudah diingat dan memiliki tempat yang khusus di hati pelanggan. Jadwal penjualan kami itu dibuka jam 7, selesai jam 10. Nanti kita buka lagi jam 1, selesai jam 3. Kemudian nanti kita buka lagi jam 5 sampai jam 6. Jadi kita potong-potong waktu penjualannya. Lanjut ke bab 8. Yang pertama, sebelumnya bab 8 itu tentang analisis pesaing. Nah, yang pertama itu tentang pesaing. Perusahaan atau pedagang cilok saat ini memang cukup banyak. Hal ini merupakan pesaing bagi kami. Tentunya itu di semua bisnis pasti memiliki pesaing. Dengan keadaan dagang cilok yang semakin banyak, kami mencoba membuat terobosan baru dari banyaknya varian dan cara penjualannya melakukan delivery atau mengantar produk, sehingga konsumen yang jaraknya jauh dapat merasakan atau mencicipi produk kami. Lanjut ke bab 9 tentang resiko. Yang paling penting, resiko itu pasti selalu ada dan pasti ada.
kita masuk ke evaluasi resiko. Tujuan evaluasi resiko adalah untuk memahami karakter resiko dengan lebih baik. Jika kita memahami resiko dengan lebih baik, maka resiko akan mudah dikendalikan. Resiko yang terjadi dalam usaha kami yaitu cilok tidak bisa bertahan lama, maksimal 2 hari. Oleh karena itu, kami sedang mencoba agar bisa bertahan lama tanpa bahan pengawet. Resiko-resiko di atas dapat dievaluasi dan diatasi dengan berbagai cara untuk meminimalisirkan resiko tersebut. Jadi guys, sebenarnya inti dari cilok ini yaitu jika kalian ingin menjalankan bisnis baik tim maupun sendiri, itu kalau misalkan tim, kerja sama tim harus paling nomor 1. Karena kalau nggak ada kerja sama tim, maka bisnis itu nggak bakal berjalan dengan mulus. Kalau misalkan sendiri, maka kalian harus konsisten menjalankan bisnis tersebut agar tercapai sesuai apa yang kalian inginkan. Makasih udah nonton sampai habis. Maaf banget kalau ngomongnya berbelit-belit karena aku masih belajar gimana cara ngomong yang baik dan benar sesuai KBBI. Dan mohon maaf jika ada gangguan-gangguan indera pendengaran kalian bahwa berisik-berisik di tempat saya karena tempat saya dekat jalan raya, banyak motor-motor lewat. So, terima kasih banyak. See you.